Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita akan membahas tentang model deskriptif manajemen strategik. Sebelumnya, saya mohon untuk mensubscribe video Elita LTV, karena dengan mensubscribe maka video ini akan terus berkembang. Terima kasih. Mari kita bersama mendengarkan model deskriptif manajemen strategik. Proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik adalah metode di mana manajer memahami dan menerapkan strategi yang dapat mengarah kepada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses perencanaan strategis adalah cara yang sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi melalui penilaian awal, analisis menyeluruh, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Berikut ini adalah bagan gambar dari proses manajemen strategi, di mana kita tahu ada analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal itu mempengaruhi visi, misi, dan tujuan, di mana analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal merupakan analisis lingkungan strategi, yang akhirnya akan berujung kepada evaluasi kinerja. Pada formulasi strategi dan implementasi strategi itu akan menghasilkan evaluasi kinerja. Di mana di sini untuk formulasi strategi terdiri dari strategi corporate, strategi bisnis, strategi internasional, aliansi strategi yang masing-masing saling berhubungan. Untuk implementasi strategi terdiri dari corporate governance, struktur dan desain organisasi, pengendalian strategi, kepemimpinan strategik yang masing-masing saling berhubungan satu sama lainnya. Pada formulasi strategi dan implementasi strategi menghasilkan evaluasi kinerja yang selanjutnya akan berpengaruh kepada analisis lingkungan strategi. Begitu pula dengan analisis lingkungan strategi akan berpengaruh kepada evaluasi kinerja. Proses manajemen strategi ini terdiri dari 1. Analisis lingkungan, 2. Formulasi strategi, 3. Implementasi strategi, 4. Evaluasi strategi. Pada proses manajemen strategi, analisis lingkungan meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi. Pada proses manajemen strategi, formulasi strategi mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai. Pada proses manajemen strategi, implementasi strategi, proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata. Pada proses manajemen strategi, evaluasi strategi, proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. Model deskriptif manajemen strategi berikutnya adalah pengamatan lingkungan. Kita tahu bahwa pengamatan lingkungan ini didasarkan pada faktor-faktor strategi yang sering disebut dengan SWOT atau SWOT, yang merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threat atau ancaman. Pengalaman lingkungan secara garis besarnya terdiri dari 2 jenis analisis yang harus dilakukan, yaitu A. Analisis lingkungan internal, B. Analisis lingkungan eksternal.
Analisis lingkungan internal, yaitu analisis lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri dengan cara melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Analisis lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang berada di dalam perusahaan itu sendiri yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Variabel ini membentuk suasana di mana pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel itu meliputi A. Struktur, B. Budaya, C. Sumber daya. Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur ini sering disebut rantai perintah dan gambaran secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya, pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan kepada anggota perusahaan. Norma haruslah memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima oleh seluruh anggota perusahaan. Sumber daya, aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang atau jasa perusahaan. Aset itu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Tujuan dari strategi perusahaan adalah memadukan variabel-variabel internal perusahaan untuk memberikan kompetensi yang unik yang dapat menjadikan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus-menerus sehingga mencetak laba yang besar. Analisis lingkungan eksternal, yaitu analisis lingkungan di luar perusahaan dengan cara mengamati kesempatan dan ancaman yang ada di luar perusahaan. Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar lingkungan perusahaan yang berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan. Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi di mana organisasi tersebut berdiri. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Lingkungan kerja, B. Lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen yang langsung berpengaruh dan dipengaruhi oleh operasi-operasi utama perusahaan. Beberapa elemen-elemen tersebut adalah pemegang saham pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Lingkungan kerja atau lingkungan tugas perusahaan disebut dengan industri. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, di mana kekuatan ini tidak berpengaruh langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek perusahaan, namun seringkali berpengaruh pada keputusan-keputusan jangka panjang perusahaan. Lingkungan sosial meliputi kekuatan ekonomi, sosio-kultural, teknologi, dan politik hukum yang berlaku.
Formulasi strategi. Formulasi strategi analisis situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang bertindak sebagai arah untuk pemilihan strategi tertentu. Dalam sebuah organisasi, strategi dipilih pada level yang berbeda, yaitu ada 3 level. 1. Strategi tingkat bisnis. Jenis strategi ini digunakan ketika strategi unit bisnis atau SBU, divisi atau usaha kecil dan menengah memilih strategi hanya untuk satu produk yang dijual dan hanya dalam satu pasar. Contoh strategi ini, tingkat bisnis diilustrasikan dengan baik dan oleh Tropicana Slim yang menjual gula rendah kalori. Perusahaan dapat memilih antara 3 strategi generik Porter seperti kepemimpinan, biaya, diferensiasi, dan strategi fokus. Alternatifnya, strategi dari jam strategi Bowman dapat dipilih. Ini berdasarkan pendapat Johnson, Scholes, dan Wellington, halaman 224. Yang kedua, strategi tingkat perusahaan. Pada tingkat ini, para eksekutif di perusahaan induk teratas memilih produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasuki, dan apakah akan mendapatkan pesaing atau bergabung dengannya. Mereka memilih antara integrasi, intensif, diversifikasi, dan strategi defensif. Yang ketiga, strategi global atau internasional. Pertanyaan utama yang harus dijawab, pasar baru mana yang perlu dikembangkan dan cara memasukinya. Seberapa jauh diversifikasi akan dilakukan? Ini menurut Thompson dan Martin, halaman 557, John Scholes dan Wellington, halaman 294. Manajer dapat memilih di antara banyak alternatif strategis. Itu tergantung pada tujuan perusahaan, hasil analisis situasi, dan tingkat strategi yang dipilih. Terima kasih sudah mensubscribe video Elita LTV dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir dari pertemuan ini tentang model deskriptif manajemen strategik. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya.